Kabar ini, kabar terkabar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara pokok Roy Suryo sudah ada jadwalnya. Tanggal 17 September. Dan ini Roy Suryo harus mempersiapkan mental ya untuk hadir di persidangan nanti, yaitu duduk berjam-jam di kursi pesakitan. Begitulah kata Repli Harun. Dan ini ada hal yang menarik ya. Jarang-jarang nih Roy Suryo, dan mungkin ini nasihat sebenarnya untuk dirinya sendiri ya. Ketika Roy Suryo itu mengatakan bahwasannya di pengadilan akhirat itu lebih tegas bagi orang yang zolim. Nah, siapa itu yang zolim tuh ya? Kalau menurut gua sih ya, itu nasihat untuk dirinya. Dan di sini juga ada Bang Damai Hari Lubis ya, yang katanya beliaulah yang merupakan salah satu ya mempressure Mahkamah Agung untuk menerbitkan surat edaran Mahkamah Agung agar sidang prapit yang berulang-ulang dilakukan Roy Suryo itu tidak terjadi. Harus ada batasannya, harus ada pemahaman bagi kepada hakim-hakim dan para tersangka atau terdakwa ya. Bagaimana nih videonya? Mari kita simak aja videonya. Let's go, kita play. Yang palsu seolah-olah dibuat otentik atau asli. Bahkan kita bilang kalau pasal 35 digunakan dan logikanya, maka Pak Jokowi harus kena juga. Iya, karena dokumennya palsu. Iya, berarti dokumen itu palsu dan gara-gara Mas Roy kemudian tampak asli. Nah ini yang tidak masuk akal, yang kita mau permasalahkan dulu, kita patahkan di peradilan. Nah sayangnya memang cerita peradilan itu cerita yang sedih, cerita yang memang walaupun kuhapnya baru, tetapi sikap-sikap hakimnya masih konvensional ya. Kita masih mempertanyakan the independency of judiciary, mengenai independensi peradilan tersebut atau independensi hakim dalam memutuskan perkara. Oke. Tetapi kami tentu tidak mau excuse ya. Seperti kami katakan, sooner or later akan masuk pokok perkara. Nah, Mas Roy ya kan mungkin bisa menambahi kira-kira persiapan mental apakah. Saya tidak ingin bicara tentang teknis hukumnya ya. Karena udah pasti pembacaan dakwaan, nanti kemudian kita akan jawab dengan nota perlawanan, kemudian ada jawaban atas nota perlawanan kita, kemudian yang keempat, belum, yang keempat itu nanti kemudian putusan sela. Oh, putusan sela dulu baru nanti. Ya, putusan sela nanti kita bicara mengenai pemeriksaan dan lain sebagainya. Nah, sekarang kira-kira apa yang Mas Roy persiapkan secara mental untuk duduk mungkin bisa berjam-jam di kursi terdakwa ya, dan kemudian statusnya sudah disebut terdakwa. Dr. Tifa bahkan bilang ya saya sekarang Dr. Tifa yang sudah menjadi terdakwa lagi. Oke, silakan Mas Roy. Ya, saya selalu menghadapi itu dengan sepenuh hati ya, dengan tegar. Bahkan orang mengatakan kok selalu senyum, dan memang senyum aja. Ngapain kita harus kemudian stres ya, atau bahkan kemudian tergagap, sama sekali enggak ya. Semua itu adalah hal yang harus bisa kita hadapi dengan baik, dan saya selalu percaya bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan menguji manusia itu kalau yakin bahwa kita tidak mungkin atau kita pasti bisa melampauinya. Dan ini adalah hanya pengadilan di duniawi saja ya. Masih akan ada pengadilan akhirat yang nanti akan ada, dan itu akan lebih tegas dan akan lebih keras kepada orang-orang yang berbuat zolim ini. Kan satu sisi abang dibilang seperti calon kesiangan, padahal karena dianggap itu dia tanggal 18 kan. Tapi di sisi yang lain ada juga kadang-kadang bahwa abang salah satu dibalik ada peran lah dibalik pembatasan prapit dari Indonesia. Ya saya bersyukur kalau memang benar itu. Positive thinking artinya ya. Kalau negatifnya pasti kesal ya, yang nggak suka-suka sama kita, yang dompleng TPY ini nih sampai dia bekukan. Kabarnya ada yang pengen jadi pengurus, ya kan? Nah, ada juga yang suka merapat sama saya di sebuah daerah
Jakarta Pusat, PT BRN itu daerah sana, tapi ternyata malah keluar, malah calling down dia hinakan, ya kan? Nah, apakah calling down itu bisa menjadikan SP3? Itu orang, itu Refli Harun orang itu, nyinyir sama saya. RJ itu bisa kan? Syaratnya ini, kecuali, ya kan, meninggal dunia. DHL kan sama Egy nggak meninggal dunia. Iya. Itu kan ilustrasi yang nggak intelek, ya kan? Iya, dia nggak suka saya dihujat dengan Egy kan, tapi ternyata dia pengen SP3 juga melalui RJ. RJ-nya kemana? SP3-nya kemana? 2 tempat ya, 3 tempat dia datangi, yaitu DPR RI, Irwasum. Itu kan cuma pengawasan, evaluasi. Tempatnya harusnya ke Polda. Dia nggak mau. Padahal inilah lokasi yang tepat, tidak ada lokasi kedua untuk meminta SP3. Ke Komnas HAM itu maksudnya apa? Kalau dia bilang bodoh, dia orang pintar. Betul. Apa pengen cuma publik aja, kan kasihan publik, termasuk klinnya. Bagi saya itu pembodohan publik. Pembodohan publik. Begitu loh. Ya kan? Nah, dan saya juga nggak ada agenda TPUA itu ke makam lah. Kita berdasarkan putusan Solo, kalau bahasa Abang Egy kita kepo, gugat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. NO Otto Hasibuan tuh, nah sekarang jadi wamen apa menteri ya. Setelah itu kita ke lembaga hukum lagi. Kemana? Mabes Polri. Otentik, identik. Berdasarkan hasil-hasil, nggak ada perlawanan. Perimbangan balance dari ahli kita nggak ada. Malah yang dibilang ahlinya Suryo, Tipa. Apa hubungannya orang kesehatan medis pakai bicara itu? Ya, terakhir buka RRT ke makam. Kami tuh ke kantor polisi, pengadilan, bukan ke makam. Bikin buku, akhirnya nggak ada. Sejarah dipotong tuh. Sejarah TPUA dia ngikut tanpa diundang loh waktu Tipa ya. Yang saya undang Rosuryo. Dalam WA saya sampaikan, undang Rismon. Karena Rismon saya simpati. Pertama kita lagi butuh ahli. Dia kan mengakunya ahli digital forensik. Kalau nggak salah 11 juta triliun persen. Ya, palsu kata dia. Kedua, dia udah booming duluan, belum pernah ketemu saya, dia booming. Maksudnya dia bermedsos, berselancar, dia bilang, itu DHL tulang saya. Saya kan nonton, ya kan? Karena mama saya masih keturunan Lubis. Itu tulang saya. Makanya Om Roy ajak dia tuh. Ya, saya simpati juga sama dia. Ya kan, dia kan pro perjuangan ini. Kan gitu ya, pembuktian ini. Kan gitu. Nah, walaupun terakhir dia, ya kan, nah publik udah tahu lah. Terus dia bilang, oh mana DHL, nelpon saya, mari kita berjuang gini-gini. Ternyata, kau pembohong Rismon, kau baru ketemu aku tanggal 15. Di Jogja, baru tuh koran telepon. Kapan aku ngubungin kau, ngajak kau aja aku lewat Roy, tapi nggak, itu masa lalu. Ini kita sejarah ya, sejarah nggak ada masalah, dia sadar, bagus. Ya kan, dia bilang ongoing, nah itu hukum karma bagi Roy, bagi Tipa. Tipa katanya bisa melihat wajah. Ilmu apa itu? Ya kan? Nah, entah psikologi, ya kan? Nah, bahkan dari fotokopi bisa. Rismon aja yang dipuji-puji sama dia. Ketemu langsung. Terakhir dia bilang apa? Hianat. Ya kan? Berarti kan dia nggak bisa nengok wajah asli aja. Apalagi fotokopi. Nah, tuh. Apa kata Bang DHL? Aduh, jelas tuh ya. Bahwasannya ya DHL itu dianggap lah ya salah satu pendorong ya terkait masalah surat edaran Mahkamah Agung yang membuat Prapitnya Tipa itu ditolak. Dan akhirnya sidang perkara pokok Rosuryo akan digelar pada tanggal 17 September. Dan mentalnya Rosuryo tadi lo udah lihat kan apa kata doi ya kan, ya dia siap aja lah, senyum-senyum aja ya, ini hanya pengadilan duniawi kata beliau, dan ada pengadilan yang lebih tegas bagi orang-orang yang zolim,
Begitu kata Roy Suryo. Bener sih, itu sangat-sangat bener. Tapi nggak tahu ya, itu ditunjukkan kepada siapa ya. Dan publik bisa menilai semua apa yang dilakukan Roy Suryo dan Tipa kepada Pak Jokowi. Ya. Aduh, kok bisa ya dia? Mungkin Om Roy lagi sehat kali ya. Nah, bagaimana menurut pandangan sobat-sobat? Berikan pandangannya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.